Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Absari Ika. Di video kali ini kita akan membahas soal tentang turunan, di mana turunan ini bisa ditulis dengan beberapa istilah, yaitu yang pertama adalah turunan itu sendiri. Turunan pertama fungsi fx pada x sama dengan 3, artinya kita diminta mencari nilai turunan dimana nanti bentuknya masih berupa rumus, kemudian x-nya kita substitusikan dengan yang diketahui di soal gitu. Untuk yang kedua, turunan bisa ditulis dengan simbol dg per dx seperti ini. Untuk g sendiri dia tergantung dari soal ya. Kalau di sini dituliskan fungsinya g, maka yang ditulis adalah dg, g-nya. Kalau dia fungsinya f, maka di sini ditulis df. Jadi tergantung dari fungsi di sini apa ya. Kalau t, maka dt per dx dan seterusnya. Kemudian ditanyakan juga ketika x-nya sama dengan negatif 2, maka dicari turunan pertama. Nilai turunan pertama dengan x-nya disubstitusi, yaitu negatif 2. Lalu di nomor 3 ditulis sebagai rumus limit p mendekati 0. Nah, rumus ini adalah rumus mencari turunan juga. Jadi di nomor 3 yang dicari adalah turunan pertama dari fungsi f. Kemudian di nomor 4 ditulis dengan t aksen. Aksennya ada 1, artinya turunan pertama dari fungsi t. Di nomor 4 ini sudah diketahui nilai turunannya ketika x-nya sama dengan 1. Nah, maka nanti akan ada persamaan fungsi turunan dengan nilai hasilnya. Dengan x-nya disubstitusi, yaitu 1 atau diganti ya. Kata substitusi artinya diganti. Yang ditanyakan t aksen untuk x-nya 2 sama dengan berapa. Lalu di nomor terakhir, turunan bisa juga ditulis sebagai koefisien arah garis singgung. Nah, garis singgung ini artinya dia suatu garis lurus yang menempel di suatu fungsi. Di sini bentuknya kurva ya. Kurva 3x kuadrat ditambah 5x dikurangi 7. Menyinggung di kurva ini pada titik, yaitu dengan koordinatnya 1,1. Maka turunannya atau koefisien arah garis singgungnya itu sama dengan berapa nilainya, seperti itu. Oke, kita akan menuju ke nomor 1 dulu. Untuk mencari turunan sendiri, jika dia bentuknya adalah suatu variabel berpangkat ya. Di sini saya akan tuliskan dulu fx. Jika fx adalah suatu variabel x, di depannya ada koefisien a, lalu dia memiliki pangkat n, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan si n ini nanti turun ke depan, jadi dia ditulis di depan ax ini. Nah, ax nya tetap ya, tetap di sini, n kali a dikali x, kemudian pangkatnya berkurang 1, si n ini berkurang 1, seperti itu. Oke, kita langsung ke nomor 1. Turunan pertama fungsi fx dengan rumusnya yaitu 1 dikurangi x kuadrat pada x sama dengan 3 adalah, nah, f aksennya sama dengan, untuk bilangan 1 ini sendiri turunannya 0. Sebenarnya bisa juga kita masukkan ke dalam rumus ini. 1 ini sebenarnya dia punya variabel x, di mana x ini pangkatnya adalah 0. Kenapa 0? Karena berapapun bilangan yang dipangkatkan 0 hasilnya 1. Jadi 1 kali x pangkat 0 tetap nanti hasilnya 1. Tapi tidak ada ya 0 pangkat 0. Tapi itu tidak akan dibahas di sini. Kita langsung saja membahas f turunannya.
1x pangkat 0, maka dia turunannya adalah 0-nya pindah ke depan, kemudian koefisiennya adalah 1 ya, koefisien x-nya. Lalu kita tulis lagi x-nya, pangkatnya 0, 0 dikurangi 1. 0 dikurangi 1 berarti negatif 1. Nah, 0 dikali berapapun bilangan yang ada di sini, maka hasilnya 0. Jadi nanti walaupun di sini ada 1/x, maka dia nanti akan tetap 0 hasilnya. Jadi untuk si bilangan sebenarnya tidak perlu panjang-panjang kita masukkan ke rumus. Ini hanya penggambaran saja bahwa dia nanti nilainya akan tetap 0. Seperti itu. Kemudian negatif x kuadrat. Oke, di sini saya tulis dulu sama dengan 0. Ini yang pertama. Negatif x kuadrat ini turunannya adalah bisa kita hitung sebagai dikurangi x kuadrat. Nah, kalau dikurangi x kuadrat, koefisien di depan ini adalah 1. 2-nya turun ke depan, kali koefisiennya adalah 1. Kemudian x kita tulis dulu lagi di sini, si 2-nya berkurang 1. Hasilnya adalah negatif 2 kali 1 tetap ya, tetap 2 kali x pangkat 1. Pangkat 1 tidak perlu kita tulis di sini. Jadi negatif 2x saja. Maka f turunannya adalah negatif 2x. Ini baru rumusnya. Yang ditanyakan adalah pada x sama dengan 3. Maka nilai dari f aksen x-nya nanti, si x-nya ini berubah diganti atau disubstitusi dengan yang sudah diketahui di soal. Kalau x-nya sama dengan 3, maka x-nya di sini diganti 3. Gitu. Sama dengan f aksen 3 sama dengan negatif 2 kali 3. Negatif 2 kali 3 sama dengan negatif 6. Gitu. Oke, untuk nomor 1 jawabannya yang A. Seperti itu. Kita menuju ke nomor 2. Fungsi gx sama dengan 2 dikurangi x pangkat 3, maka turunannya pada x sama dengan negatif 2 adalah sama seperti nomor 1, yang dicari adalah g aksen x. X-nya dengan nilai negatif 2. Langsung saja, untuk 2 turunannya 0, tidak perlu kita tulis. Negatif x pangkat 3-nya jadi negatif 3 x pangkat 2. Nah, langsung saja si x-nya kita ganti dengan yang ditanyakan. Di sini x sama dengan negatif 2. Jadi substitusi langsung. Masukkan ke sini. Nilainya sama dengan negatif 3 kali 4 sama dengan negatif 12. Oke, nomor 2 jawabannya A. Selanjutnya nomor 3. Nah, jadi rumus limit P mendekati 0 dengan fungsinya f dalam kurung x tambah P dikurangi fx per P. Ini artinya dia mencari turunan. Kita tidak perlu mencari dengan rumus panjang, cukup dengan pola pun juga akan sama hasilnya. Fungsinya adalah fx sama dengan x kuadrat dikurangi 1. Maka turunannya adalah, ya udah, 2-nya masuk di depan sini, ditulis di depan x, kemudian x pangkatnya turun 1. Berarti x pangkat 1 saja. Satunya 0, turunannya. Nah, jadi nomor 3 ini jawabannya 2x D. Oke. Sekarang kita ke nomor 4. Jika tx sama dengan 3x kuadrat dikurangi 2ax ditambah 7 dan nilai t aksen 1 dengan x-nya sama dengan 1, nilainya adalah 0, maka t aksen 1 x-nya 2 itu nilainya berapa? Oke, langsung saja kita tulis t aksen 1 dengan x-nya 1 sama dengan, nanti di sini akan ada persamaan dengan 0 karena nilainya sudah diketahui. Nah, rumusnya menjadi ini turunannya adalah 6 ya. 2 kali 3 6, 6x pangkat 1. 6x pangkat 1
Nah, X-nya langsung saja kita masukkan X di sini, yaitu 1. 6X pangkat 1 lalu dikurangi 2AX turunannya adalah 2A. X-nya hilang ya, karena X-nya kan pangkat 1. Kalau turun 1 jadi X pangkat 0. X pangkat 0 sama dengan 1. Jadi tidak perlu ditulis. Maka di sini akan ada persamaan, yaitu 6 dikurangi 2A sama dengan 0. Jadi kita hitung dulu si A ini nilainya berapa. 6 pindah ruas, atau negatif 2A nya yang pindah ruas ke kanan. 6 sama dengan, ini pindah ke sana jadi positif 2A. Maka nilai A sama dengan 3. Nah, 3 ini bukan jawaban ya, dan di pilihan jawaban juga tidak ada. Jawabannya adalah bergantung di sini. T aksen 1 dengan X-nya 2 sama dengan T aksen 1 X-nya 2. Rumusnya kita gunakan yang ini tadi lagi. 6X, X-nya langsung kita masukkan si 2-nya. Kemudian dikurangi 2 kali A. Nah, A-nya tadi sudah kita hitung, ternyata A-nya adalah 3. Jadi langsung saja kita tulis di sini. 2 kali 3. 6 kali 2 sama dengan 12 dikurangi 2 kali 3 6 sama dengan 6. Jadi jawaban untuk nomor 4 adalah D. Oke, kita ke nomor terakhir, yaitu jika melalui titik P 1,1 pada parabola Y ini dibuat garis singgung. Jadi diibaratkan seperti ada kurva, kemudian ada suatu garis ya, garis lurus menyinggung. Kalau menyinggung itu artinya di sini yang nempel hanya satu titik. Nah, di situ diketahui titik P-nya adalah 1,1. 1 di sini sebagai X, yang ini sebagai Y. X, Y-nya 1,1 dibuat garis singgung. Nah, ini garis singgungnya. Karena garis lurus, maka bentuknya nanti jadi Y sama dengan MX ditambah C. Maka koefisien yang ditanyakan M-nya, garis singgung itu sama dengan, nah, garis untuk yang lengkung ini turunannya bisa kita cari pula dengan pola. Y aksennya adalah 3x kuadrat turunannya 6x, kemudian 5x adalah turunannya 5, negatif 7 turunannya 0, tidak perlu ditulis. Nah, ini adalah kemiringan dari si garis lurus ini, garis Y yang merah ini. Y aksen ini baru sebagai kemiringan ya. Nah, nilainya adalah, karena yang diketahui adalah garis ini melalui titik X, Y-nya 1,1, berarti X-nya sama dengan 1. X sama dengan 1. Nah, 1 ini kita masukkan ke dalam Y aksen ini. Kali 1 sama dengan 6 kali 1 ditambah 5 sama dengan 11 ya. Jadi nilai M-nya adalah 11 untuk garis yang merah ini melalui titik 1,1 gitu. Oke, itu tadi adalah jawaban untuk 5 soal. Nah, saya akan berikan tambahan penjelasan di nomor 5 ini. Lalu apa hubungannya dengan si Y1 di sini? Hubungannya adalah di sini ada garis lurus warnanya merah dengan bentuk fungsi garisnya yaitu Y sama dengan MX ditambah C. Maka persamaan garis ini bisa kita cari dengan mensubstitusikan X dan Y di titik P ini ke dalam fungsi ini, yaitu Y-nya jadi 1, kemudian X-nya juga 1, kemudian ditambah C. M-nya di sini ini adalah nilai si Y aksen tadi, di mana X-nya sama dengan 1. 11 kita tulis di sini. Y M-nya sebagai koefisien garis singgung. 11 kali 1 tambah C. Nah, C nanti ini
gunanya adalah menentukan si persamaan garis ini. 1 sama dengan 11 tambah C, maka C-nya sama dengan negatif 10. Maka kalau ada pertanyaan lagi, persamaan garis singgung yang melalui titik P 1,1 dan kurvanya rumusnya adalah 3x kuadrat ditambah 5x dikurangi 7, jawabannya adalah Y sama dengan M-nya adalah 11 X kemudian ditambah C-nya negatif 10 gitu. Y sama dengan 11 X dikurangi 10 adalah persamaan untuk garis si merah ini. Begitu. Oke, terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat dan teruslah semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.